Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dan pada pesta pembaptisan Tuhan ini, kita warga Keuskupan Agung Jakarta juga akan memulai peziaran iman kita selama 5 tahun ke depan. Dengan pedoman arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2022 sampai 2026. Kita ingin mendalami pokok-pokok ajaran sosial gereja, mencari jalan-jalan kreatif untuk melaksanakannya sebagai usaha kita untuk mewujudkan iman kita secara semakin kontekstual. Ajaran sosial gereja dengan sederhana dapat dirangkum di dalam 5 pokok ini. Menghargai martabat manusia, mengusahakan kebaikan bersama, merawat dan mengembangkan solidaritas, memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung, dan merawat alam ciptaan Tuhan sebagai rumah kita bersama. Kelima pokok itu berkaitan satu sama lain. Agar martabat manusia dapat kita junjung tinggi, kebaikan bersama mesti dipastikan perwujudannya. Agar kebaikan bersama dapat terwujud, semangat solidaritas mesti terus dirawat dan dikembangkan. Sementara itu, seperti apapun usaha kita untuk memastikan terwujudnya kebaikan bersama, selalu saja ada saudari-saudara kita yang kurang beruntung, yang mesti diberi perhatian lebih. Dan itu semua hanya dapat kita lakukan kalau kita bertekad untuk merawat alam ciptaan Tuhan sebagai rumah kita bersama. Pertanyaannya ialah, apakah kita dapat menimba inspirasi iman untuk memulai arah dasar Keuskupan Agung Jakarta pada tahun 2022 ini yang kita pusatkan pada penghormatan terhadap martabat manusia dari peristiwa pembaptisan Tuhan? Saya akan menawarkan jawaban yang saya renungkan ketika saya menyiapkan ibadah ini. Pada waktu Yesus dibaptis, terdengar suara dari langit yang menyatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yesus adalah sang manusia yang dikasihi oleh Allah. Dan saya yakin saya tidak salah kalau saya mengatakan itulah martabat Yesus, sang manusia, sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah. Ketika kita dibaptis, kita pun dinyatakan sebagai anak Allah yang terkasih. Itulah pula martabat kita. Kita adalah pribadi yang dikasihi Allah. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, apa dasar keyakinan iman kita bahwa manusia itu dikasihi oleh Allah? Jawabannya ada di dalam kitab Kejadian. Menurut kitab Kejadian, manusia diciptakan oleh Allah sebagai mahkota dari karya penciptaannya.
Dan selanjutnya Allah menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki setara, semua sebagai gambarnya. Manusia adalah ciptaan yang mulia, meskipun dari lain pihak manusia itu lemah, diciptakan dari debu tanah. Manusia yang mulia sekaligus lemah itu diberi mandat, diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaan. Dan selain itu, kepada manusia dianugerahkan pengetahuan mengenai yang baik dan yang buruk, dan kebebasan untuk menentukan pilihannya dengan akibat-akibatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah artinya menurut keyakinan iman kita bahwa manusia mempunyai martabat yang luhur. Tetapi martabat bukanlah konsep atau gagasan yang statis, melainkan dinamis. Manusia tidak hanya diciptakan sebagai pribadi yang bermartabat luhur, melainkan Tuhan mengendaki agar manusia mempunyai martabat yang semakin luhur. Karena apa? Karena manusia diciptakan menurut citra Allah. Maka dia dipanggil untuk terus bertumbuh, semakin menyerupai Yesus Kristus yang adalah citra Allah yang sempurna. Inilah yang disebut proses humanisasi, menjadi semakin manusiawi. Tetapi sekali lagi menurut keyakinan iman kita, berhenti pada humanisasi saja belum cukup. Kita tidak hanya dimanusiakan, melainkan juga dikuduskan. Inilah yang seringkali disebut dengan istilah divinisasi, menjadi semakin ilahi. Keyakinan bahwa martabat manusia masuk di dalam proses humanisasi dan sekaligus divinisasi, kita ungkapkan setiap kali diucapkan doa yang mengiringi upacara pencampuran air ke dalam anggur dalam setiap perayaan Ekaristi. Doanya begini: sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami layak diikut sertakan di dalam kealahan Kristus yang berkenan menjadi manusia seperti kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, yang saya sampaikan tadi adalah pengetahuan iman, konsep iman. Tentu muncul pertanyaan, bagaimana kita dapat yakin bahwa diri kita menjadi pribadi yang semakin bermartabat luhur? Jawabannya ada di dalam kutipan-kutipan kitab suci yang diwartakan pada hari ini. Dalam surat kepada Titus, Rasul Paulus menulis begini: Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menguduskan kita bagi dirinya, suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Artinya, semakin kita rajin berbuat baik, semakin luhur pula martabat kita sebagai manusia.
Sementara itu di dalam kisah pembaptisan dikatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, Yesus dibaptis bersama dengan orang banyak. Di balik kata-kata itu dinyatakan bahwa dengan memberikan dirinya dibaptis, Yesus menyatakan solidaritasnya dengan kita manusia. Artinya, semakin bersungguh-sungguh kita bersetia kawan, bersolidaritas dengan saudari-saudara kita, semakin luhur pula martabat kita sebagai manusia. Selain itu, di dalam kisah pembaptisan menurut Lukas yang sama, dikatakan bahwa ketika dibaptis, Yesus sedang berdoa. Doa Yesus sangat sederhana. Rumusannya pendek. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah ya Bapa yang terjadi. Artinya, semakin kita memberi tempat kepada kehendak Allah di dalam hidup kita, semakin luhur pula martabat kita sebagai manusia. Marilah pada tahun ini di dalam doa-doa kita mendoakan keuskupan yang kita cintai ini. Semoga dengan menapaki tahun martabat manusia, keuskupan yang kita cintai ini semakin menampilkan wajah Allah yang peduli terhadap manusia, wajah Allah yang peduli terhadap alam ciptaan.